salah satu penyakit yang merusak bangsa ini, banyak orang yang cerdas secara intelektual, tetapi moralnya rusak. Orang yang sangat cerdas otaknya, tapi moralnya rusak, itu bisa merusak bangsa dan negara. Karena dengan kepandaian itu biasanya orang bisa mengotak-atik yang salah menjadi benar berdasar metodologi ilmiah, yang benar menjadi salah. Apalagi kalau hukum, orang tidak salah bisa dihukum, orang yang salah tidak dihukum. Saudara, itu yang sering terjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus bicara bahwa pendidikan moral itu penting. Nah, dasarnya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar itu, kalau saudara baca, nanti saudara akan diajari Undang-Undang Dasar lagi meskipun sudah hafal. Itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan. Bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan. Nah, itu ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yang menyatakan tujuan negara itu ada 4. 1, menjaga kesatuan dan persatuan atau melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi yang dicerdaskan itu adalah kehidupan. Di dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan bersasar iman, takwa, dan akhlak. Jadi yang didahulukan di dalam pendidikan di Indonesia itu moralnya dulu. Iman, takwa, akhlak. Akhlak itu moral. Iman itu kesetiaan seorang pada ajaran agama agar selalu berlaku baik. Itu akhlak juga. Takwa juga adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan. Jadi itu landasan pendidikan kita untuk mencerdaskan kehidupan yang tadi, kehidupan intelektual lalu moral. Lalu pasal 31 ayat 5 itu bunyinya, pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu intelektual. Kalau yang tadi di atas moral, yang ini intelektual. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasar nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi tugas saudara nanti bukan hanya pandai. Saudara, banyak sekali sarjana hukum itu yang pandai. Tapi dengan kepandaiannya itu dia nipu orang. Entah itu hakim, itu sekarang banyak hakim agung, hakim konstitusi masuk penjara. Entah itu pengacara, yang lulusan UGM juga ada, yang lulusan UI ada, pengacara yang pintar-pintar itu yang masuk penjara juga. Karena dia punya intelektual tapi tidak punya moral. Saudara di sini di UGM ini mau diajari bersungguh-sungguh intelektualitas dan moralitas. Nah, untuk apa saudara? Saudara itu mengemban tugas suci. Saudara sekarang mengemban tugas suci untuk mengantar negara dan bangsa Indonesia menjadi Indonesia Emas. Jadi sekarang negara itu punya program tahun 2045 nanti Indonesia ini akan menjadi Indonesia Emas. Karena apa? Karena kita sudah punya jembatan emas. Apa Indonesia? Jembatan emas itu kemerdekaan. Begitu kita merdeka, Bung Karno sebagai bapak bangsa mengatakan kita sudah punya sebuah jembatan emas untuk menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu apa? Indonesia yang cirinya 5 saja Indonesia emas itu. Jadi saudara nanti kalau ingin membangun Indonesia emas, cirinya 5. 1, Indonesia yang merdeka. Kita sudah merdeka. Yang kedua, bersatu, merdeka bersatu. Kita sudah bersatu. Negara Kesatuan Indonesia dengan sila ketiganya persatuan Indonesia. Yang ketiga, berdaulat. Kita sudah berdaulat, diakui oleh dunia internasional bahwa kita adalah negara yang merdeka, punya hak-hak dan kewajiban hukum yang sama dengan negara lain. Lalu syarat yang keempat, Indonesia Emas itu adil. Nah, ini bagian tugas saudara ini. Merdeka, bersatu, berdaulat. Itu sudah dibangun oleh generasi Bung Karno. Dan
kawan-kawan sampai beberapa presiden merdeka bersatu berdaulat, tapi keadilan sekarang masih mahal harganya. Keadilan sekarang tidak bisa dibunyikan, banyak diperjualbelikan. Saudara bisa membeli hukum, bisa membeli keadilan ke pengadilan. Percaya enggak? Iya harus percaya, karena banyak hakim yang dihukum itu karena menjual kasus. Polisi yang dijebloskan ke penjara juga banyak, jaksa dijebloskan ke penjara banyak. Jadi bukan hanya penjahat. Nah karena itu tugas saudara nih, kalau ingin menyelamatkan negara dan bangsa ini merdeka bersatu berdaulat, sudah tinggal saudara memperjuangkan keadilan agar tercipta kemakmuran. Nah nanti kalau ini sudah dicapai semua, seperti apa wajah Indonesia emas itu? Wajahnya Indonesia emas itu di tahun 2025, Indonesia itu akan menjadi satu dari 4 negara terkuat di dunia secara ekonomi. 4 atau 5. Jadi kalau sekarang itu kita masih masuk negara G20, masuk 20. Besok di tahun 2045, saudara, Indonesia itu akan menjadi negara ke-5 paling tidak. Karena yang terbesar nanti tahun 2045 negara terbesar itu nanti 1 RRC, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia atau Jepang, 5 Jepang atau Indonesia. Itu balik nih, 3, 4 dan 5 ini nanti akan berebutan, tergantung usaha kita. Tapi masuk 5 besar Indonesia sudah pasti di tahun 2045. Asal saudara tadi menciptakan keadilan itu. Yang kedua cirinya, pendapatan per kapita di tahun 2045 itu akan mencapai 24.000 US dollar. 24.000 US dollar. Sekarang baru 4.400 US dollar per kapita. Besok tahun 2045 24.000 US dollar. Saudara. Lalu yang ketiga, angka partisipasi pendidikan tinggi, orang bisa masuk ke perguruan tinggi tahun 2045 itu 74%. Sisanya bukan tidak diterima di perguruan tinggi, tapi langsung masuk ke lapangan kerja. Langsung, nggak usah sekolah, masuk. Lapangan kerjaan yang lulusan SMA itu disediakan untuk 26% lulusan SMA. Yang lain tinggal milih masuk perguruan tinggi manapun. Itu tahun 2045. Dan di Indonesia tidak akan ada orang miskin. Semua bisa makan. Itu berdasar perhitungan ilmiah, saudara. Bukan ramalan dukun, bukan. Itu perhitungan. Bahwa kita akan sampai ke sana kalau saudara-saudara semua nih generasi muda disiplin untuk, kalau dari sudut bidang hukum, untuk menegakkan keadilan. Nah, saudara, sekarang di mana peran hukum? Nah ini, saudara, hukum itu adalah aturan tingkah laku. Hukum itu aturan tingkah laku di dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan disertai sanksi. Aturan tingkah laku di dalam masyarakat itu ada 4. Tapi yang menjadi hukum itu hanya yang bersifat memaksa atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, lalu memaksa, lalu mempunyai sanksi. Nah, aturan tingkah laku yang lain itu sifatnya tidak memaksa. Misalnya agama. Saudara beragama semua? Yang beragama Hindu, tidak ke pura, tidak apa-apa. Yang beragama Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak apa-apa. Tidak dipaksa oleh negara. Yang Kristen, Katolik, tidak ke gereja, tidak apa-apa. Karena agama itu bukan hukum. Jadi 4 norma: kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Hukum itu adalah norma, aturan dalam masyarakat yang diberi sanksi oleh negara. Barang siapa mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum diancam karena pencurian, hukuman penjara misalnya 7 tahun. Ada normanya, ada ancamannya. Kalau agama itu tidak ada ancamannya. Barang siapa tidak sholat, tidak ada, diancam apa? Ya dosa, paling gitu. Barang siapa suka berbohong,
Kalau belum diatur kebohongan itu di dalam hukum tidak apa-apa, tapi dosa. Nah, itulah sebabnya hukum itu adalah peningkatan isi norma. Hukum itu adalah isi norma yang tadinya belum mengikat lalu diresmikan oleh MPR, oleh DPR, oleh Presiden, oleh DPRD. Itu hukum. Misalnya agama itu kan aturan, tapi tidak semua aturan agama itu hukum. Misalnya zakat. Zakat itu bukan hukum, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tidak zakat, tidak dihukum. Zakat itu norma agama. Tapi ada aturan agama yang sudah menjadi hukum. Misalnya perkawinan. Perkawinan hanya sah kalau dilakukan sesama agama. Itu sudah hukum. Tapi misalnya orang dilarang makan daging babi. Itu bukan hukum. Tidak ada undang-undang melarang daging babi. Karena yang dikatakan hukum itu ada larangan, ada hukumannya, ada ancamannya yang dipaksakan oleh pemerintah. Nah, norma yang belum menjadi hukum itu tetap menjadi pedoman tingkah laku, tetapi mengikat secara moral. Itulah sebabnya saudara, kalau hukum itu adalah mencetak kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu dianalisis berdasar pasal-pasal, tapi kalau norma non hukum itu mencetak kecerdasan moral. Saudara tidak terikat pada agama secara hukum, tapi kalau saudara punya moral, itu pasti melaksanakan ajaran agama. Gitu. Nah, sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada adagium. Adagium itu pepatah yang mengatakan di atas hukum itu ada moral. Di atas hukum itu ada moral. Jadi saudara jangan hanya berkatakan menurut pasal sekian ayat sekian ini kesimpulannya begini. Saya dulu jadi hakim. Hakim itu bisa menjual hukum. Caranya begini, saudara berperkara dengan saya tentang sebuah dana yang masuk ke Indonesia. Diajukan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan. Saudara berperkara nih, saudari dengan ini perkara. Saudara, Pak, itu dana itu adalah dana gelap yang harus dihukum. Pasalnya ini. Ini bilang, bukan Pak, itu dana investasi, dana biasa. Ini punya dalil, ini punya dalil. Itu kecerdasan intelektual. Tapi orang yang punya kecerdasan moral mencari kebenaran di balik dalil-dalil itu. Sehingga saya sebagai hakim, kalau saya ingin memenangkan Mbak ini, saya pakai undang-undang keuangan negara nomor sekian, pasal sekian. Tapi kalau saya ingin memenangkan yang ini, saya pakai saja undang-undang investasi nomor sekian, pasal sekian, sekian. Tinggal senawar, Mbak, kamu mau bayar berapa? Kamu bisa menang. Dia bilang, Pak, saya punya 3 miliar untuk Bapak. Kamu punya berapa? Saya punya miliar. Saya bisa menangkan ini. Meskipun kamu benar, ini benar. Saya bisa menangkan ini karena ini bayar. Kenapa? Hakimnya itu tidak punya kecerdasan moral. Hanya punya kecerdasan intelektual. Dia bisa mencari pasal-pasal untuk menghukum atau tidak menghukum orang. Itu kalau kecerdasan intelektual. Tapi kalau kita bicara kecerdasan moral, itu dibalik pasal-pasal itu dicari nilai moralnya. Kalau perlu undang-undangnya tidak benar, nyatakan oleh hakim, saya tidak ikut pasal ini, saya bentuk keputusan begini. Itu kalau punya kecerdasan moral. Mengapa orang suka melanggar aturan hukum tapi tidak takut? Karena beralasan saya belum diputus oleh pengadilan. Jadi gini salah, sanksi terhadap aturan dalam masyarakat itu ada 2. Satu namanya sanksi heteronom. Sanksi heteronom itu adalah sanksi yang dipaksakan oleh alat negara. Saudara mau tidak mau ditangkap. Misalnya ada orang korupsi.
Sanksinya dipaksa oleh polisi, diajukan oleh jaksa ke pengadilan, hakim menghukum. Saudara tidak bisa ngelak, masuk penjara. Itu namanya sanksi heteronom, sanksi yang dipaksakan oleh negara. Sanksi yang dipaksakan oleh negara itu hanya berlaku dalam norma hukum. Jadi norma hukum tuh segala sesuatu yang dijadikan undang-undang, dilegislasi itu, delegalisasi itu menjadi mengikat dan bagi yang melanggar dipaksa oleh negara. Tapi kalau saudara melanggar norma yang lain, tidak bisa dipaksa. Misalnya, saya tadi katakan kepada saudara, naik haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau orang tidak naik haji, tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena itu norma agama, bukan norma hukum. Orang yang ketemu dosennya celelean, tidak nunduk, datang ke rumah dosennya pakai sandal jepit sambil cengah-cengir, itu tidak melanggar hukum, tapi melanggar norma kesopanan. Itu tidak dihukum. Yang bisa dihukum itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara menjadi undang-undang, menjadi kepres, menjadi perpres, menjadi perda. Nah itu yang dipaksakan oleh negara. Ada lembaga yang menetapkan bahwa norma yang ada ini dijadikan aturan salah. Lalu yang belum ini apa? Yang belum itu mengikat secara moral. Itulah perlunya kecerdasan moral. Kalau norma tadi kecerdasan intelektual, bisa diakali dengan akal-akal kita. Nah, saudara sekalian, kalau yang benar hukum sanksinya apa? Kalau tadi yang hukum itu dibawa ke penjara, dirampas hartanya, dicabut izinnya, itu dilarang bepergian, itu norma hukum, mempunyai sanksi memaksa. Tapi kalau agama tidak ada. Terus apa kalau orang melanggar norma agama? Namanya sanksi otonom. Hukum itu sanksinya heteronom, norma yang bukan hukum itu sanksinya otonom. Otonom itu apa? Sanksi yang datang dari hati nurani. Misalnya saudara melanggar aturan agama tadi. Wah, saya kok tidak ke gereja ya, udah sebulan, saya 4 kali minggu tidak ke gereja. Saudara tidak disalahkan oleh hukum, tapi hati nurani saudara, kok saya orang beragama lupa ke gereja ya. Saya tidak berpuasa, tidak apa-apa, tapi hati saudara itu merasa berdosa kalau saudara muslim. Itu namanya sanksi otonom. Bahkan dalam hal yang lebih berat lagi, sanksi otonom itu berupa kecemasan-kecemasan di dalam hidup. Orang korupsi tidak ketahuan berdasar kecerdasan intelektual hukum, tidak ketahuan korupsi, tapi dia pasti merasa gelisah, merasa takut, merasa cemas. Itu namanya sanksi heteronom. Kalau di kearifan masyarakat adat Indonesia ada istilah hukum karma. Kalau Anda tidak bisa dihukum oleh polisi, tidak bisa dihukum oleh jaksa, oleh hakim karena Anda punya hubungan yang baik-baik, tapi ingat bahwa hukum karma itu berlaku. Itu adalah sanksi otonom. Hukum karma itu balasan yang tidak ada logikanya tiba-tiba terjadi. Ada yang mengatakan gini, tuh orang korupsi luar biasa hebat, anaknya tiba-tiba ketangkap karena narkoba. Dia berceramah kemana-mana, hindari narkoba, narkoba itu berbahaya. Tapi ketika mengambil barang rampasan narkoba, dia ambil, dia jual. Padahal dia petugas untuk memberantas narkoba. Tapi barang buktinya dia ambil, dia jual. Barang bukti diganti tepung, narkoba aslinya dia jual. Nah, itu yang banyak terjadi. Kenapa orang, pejabat-pejabat yang bertugas mengkampanyekan gerakan anti narkoba dan selalu mengancam orang bernarkoba itu anaknya terlibat narkoba? Itulah hukuman heteronom. Itulah hukuman heteronom. Jadi saudara, bangun kecerdasan moral saudara. Kalau kecerdasan intelektualitas itu gampanglah, ada dosen, sekarang ada gadget. Saudara bisa buka Google, saya ingin tahu artinya ini, buka Google tahu. Saya ingin tahu buku ini terbit tahun berapa, halaman 7 apa isinya, tahu. Itu. Tapi kalau kecerdasan moral itu saudara harus dilatih dengan penghayatan untuk selalu berlaku jujur. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya ingin mengajak
Saudara, pada halaman terakhir, kepada Justisia Muda Universitas Gadjah Mada, saya mempunyai seruan-seruan sebagai berikut. Halaman terakhir ya. 1. Seimbangkanlah kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Sudah banyak sarjana hukum di negara ini, ribuan sarjana hukum di negara ini, tetapi tidak banyak yang punya integritas keilmuan dan integritas moral sekaligus. Oleh sebab itu banyak sarjana hukum itu merusak hukum. Karena apa? Dia tidak punya kecerdasan moral, hanya intelektualnya aja. Kalau ingin menang ini pakai pasal ini, kalau ingin mengalahkan itu pakai pasal itu. Moralnya tidak ada, mana yang benar, mana yang salah tidak penting. Tetapi pasal hukumnya berapa, uang yang bisa diambil berapa. Oleh sebab itu, saudara, di sini seimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Yang kedua, jadilah sarjana yang sujana. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh Rektor Universitas Gadjah Mada yang pertama, namanya Profesor Sarjito. Pada peresmian pertama dia mengatakan Universitas Gadjah Mada ini didirikan untuk mencetak sarjana yang sujana. Bukan hanya mencetak sarjana, karena sarjana itu ukurannya ijazah. Saudara nanti lulus dari sini S1, nah ijazahnya S1, indeks prestasinya 3,9, cum laude, masa studinya 4. Itu sarjana. Ada ijazahnya, ada nilainya, ada mata kuliahnya, keahlian. Tapi kalau sujana itu ada moral. Di samping ini ada daftar nilai kelulusan, ijazah saudara bagus, moralnya tidak bagus, saudara berhenti sebagai sarjana, tidak sujana lagi. Atau saudara hanya menjadi sarjana tapi tidak menjadi cendekiawan. Apa bedanya? Sarjana itu orang yang punya ijazah dan keahlian. Tapi kalau cendekiawan itu orang yang punya moral. Cendekiawan itu punya moral, bertanggung jawab atas kemajuan masyarakat untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan bangsa dan negara. Itu cendekiawan. Yang ketiga, jangan gunakan kecerdasan intelektual untuk mencari pembenaran, tapi gunakanlah ya untuk mencari kebenaran dengan dasar-dasar moral. Pembenaran dan kebenaran itu beda. Pembenaran itu selalu mencari alasan untuk dianggap benar meskipun salah. Sedangkan kebenaran itu mengungkapkan apa adanya sesuai bisikan dengan hati nurani bagi kebaikan. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Nah saudara jangan tukar nih, pembenaran dan kebenaran ini. Ingat besok, mungkin 4 tahun lagi saudara sudah pada lulus dari sini. Ingat nih, pembenaran dan kebenaran, sarjana dan cendekiawan, sarjana yang sujana dan sarjana biasa, itu adalah kata-kata kunci untuk menjadi orang baik yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini. Dan yang terakhir, di dalam profesi saudara harus menjalankan etika profesi, tetapi di dalam berhukum saudara tidak boleh hanya takut pada sanksi heteronom, melainkan juga takutlah pada sanksi-sanksi yang sifatnya otonom, datang dari rasa tanggung jawab moral, keimanan, ketakwaan, kejujuran, ketulusan demi kebaikan bersama.